anak-anak soleh dan soleha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, ya, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu, siapa yang mau jadi anak yang pintar? Anak pintar, angkat tangannya. Tangan kanannya diangkat, anak pintar. Anak pintar, anak pintar. Yang mau jadi anak soleha, 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 soleha buat siapa? Soleha buat orang perempuan. Kalau laki-laki siapa yang mau jadi anak soleh? Nah, pintar. Jangan kebalik. Yang soleha angkat tangannya laki-laki, yang soleh angkat tangannya perempuan. Ya, jangan kebalik. Nah, supaya jadi anak pintar, supaya jadi anak soleh, kita belajar satu tema. Tema kita hari ini adalah tidur. Tema kita hari ini adalah tidur. Siapa yang tak tidur? Ya, siapa yang suka tidur? Suka tidur. Ya, laki-laki ada yang suka tidur. Berapa jam tidur dalam sehari? Hah? 3 jam. Dalam sehari tidur berapa jam? Yang pakai baju koko itu siapa namanya? Abid. Abid berapa jam tidur sehari? 1 jam. Oh, hebat sekali. Ya. Itu yang pakai baju koko putih siapa namanya? Iya. Iya, berapa jam tidur sehari? 1 jam. Subhanallah. Ya. Normalnya, tema kita kenapa? Karena dari tidur itu menentukan seseorang bisa pintar apa enggak. Dari tidur menentukan seseorang bisa cerdas atau enggak. Siapa yang mau cerdas? Ya, siapa yang mau pintar? Nah, perhatikan ya, perhatikan masalah tidur. Ya, perhatikan masalah tidur. Ya. Sehari berapa jam? Satu hari ada 24 jam. Tadi berapa? 24 jam. 24 jam. 24 dibagi 3 berapa? 24 bagi 3. 24 bagi 3 berapa? Anak saya ada yang tahu? 24 bagi 3. Anak saya ada yang tahu? Kebanyakan 17. Kebanyakan 100. Berapa? 200. Anak soleh. Siapa namanya anak soleh? Siapa namanya? Aku. Fano. Ya, anak soleh pintar. 24 bagi 3 berapa? Normalnya kalau kita mau cerdas, kalau kita mau pintar, tidur 8 jam sehari. Ya. 8 jam sehari. Kenapa? Karena tidur itu kita istirahat. Ya, badannya istirahat, otaknya istirahat. Kalau tidur bergerak nggak? Bergerak nggak? Bergerak apa diam? Hah? Kalau tidur bergerak apa diam? Kalau tidur anggota tubuh kita rata-rata diam, tapi ini kekuasaan Allah. Iya, kekuasaan Allah. Kalau tidur selagi kita hilang kesadarannya, kalau tidur diajak ngobrol nyambung nggak? Enggak. Dipanggil nyambung nggak? Enggak. Diajak ngobrol nggak nyambung, ya. Dipanggil nggak nyaut. Kalau tidur kita merem, tapi hidungnya tetap tarik nafas, buang nafas. Kalau tidur hidungnya nggak tarik nafas, namanya meninggal. Namanya meninggal. Nah, kita tidur dianjurkan oleh para ulama. Dalam ilmu kedokteran juga dianjurkan tidur itu 8 jam sehari. Ya. Tidur 8 jam dalam satu hari. Ya, katakanlah tidur, ini tidur jam berapa kalau malam? Hah? Setengah 10. Jam 9, coba itu. Jam 9 kita tidur. Itu setelah jam 9, 10, 11,
12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka jam 5 kita bangun ngapain? Jam 5 bangun ngapain? 5 subuh ngapain bangun? Salat subuh. Pinternya anak soleh anak cerdas ini. Ya, anak-anak di lingkungan dari Jaya 12 pinter-pinter. Jam 5 kita bangun salat subuh. Ya. Nah, kenapa tidur ini nggak boleh lebih dari 8 jam? Atau kenapa tidurnya nggak boleh kurang dari 8 jam? Karena ketika tidurnya kurang, itu mengakibatkan otak kita nanti kecerdasannya kurang juga. Disuruh hafalan 1 tambah 1 sama dengan, karena semalam tidur jam 12, bangunnya jam 5, tanya sama guru, ya, 1 tambah 1 berapa? 5. Kok bisa 5? Iya, gara-gara apa? Semalam tidurnya kurang. Padahal kan 1 tambah 1 berapa? 5. Tapi karena tidurnya kemalaman, jawabannya jadi 5. Begitu juga ketika tidurnya kebanyakan. Tidurnya jam 9, bangunnya jam 7. Ya, tidur jam 9, bangunnya jam 7. Coba itu berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa jam? 10. Ya, tidurnya 10 jam kebanyakan. Nah, orang yang tidur kebanyakan juga berakibat tingkat kecerdasannya kurang. Disuruh hafalan susah, disuruh belajar juga susah. Nah, ini maka kalau kita mau pinter, belajarnya gampang, hafalannya mudah, kita atur tidurnya. Ya, kita atur tidurnya. Ustaz, saya kalau malam susah tidurnya. Ya, kalau malam susah tidurnya, kalau pagi susah. Kalau malam susah tidur, kalau pagi susah bangun. Siapa yang kalau malam tidurnya susah, kalau pagi bangunnya susah? Ya, disuruh tidur jam 10 nggak bisa, disuruh bangun jam 7 nggak bisa. Selagi masih kecil, coba ya, tidurnya diatur supaya jadi anak yang cerdas. Ya. Dalam hadis disebutkan mana-mana, jadi nggak bisa tidur sembarangan. Ya, ini anak-anakku sekalian, anak saudara-saudara, tidur juga, tidur yang paling bagus adalah tidur di malam hari. Ya. Siapa yang pulang ke sekolah jam 12, pulang sekolah jam berapa? Jam 11. Ngapain nanti jam 11? Main sampai jam berapa? Main sampai jam berapa? Jam 12. Terus sampai jam 12 ngapain? Main HP sampai jam berapa? Aku subuh. Asarnya lewat, maghribnya lewat, isanya lewat, tiba-tiba udah subuh aja ya. Nah, ada beberapa waktu yang kita jangan tidur. Kenapa? Kalau kita tidur di waktu itu, ya, kalau kita tidur di waktu itu menyebabkan otak kita lemah. Ya. Pertama, ada hadis Nabi Muhammad, mana maka adalah asri, waktu disa'akluh. Siapa orang yang tidur setelah asar, ya, tahu asar? Asar kapan sholatnya? Sore. Ya. Sekarang kalau lebih jam 3 lewat dikit, jam 3 lewat 4, jam 3 lewat 5, kurang lebih ya. Itu asar. Habis sholat asar terus tidur. Apa kata beliau? Waktu disa'akluh. Ya. Akalnya jadi tumpul, atau akalnya jadi rendah, jadi lemah akalnya. Disuruh hafalan nggak bisa, disuruh ngisi tugas nggak bisa. Kalau tidurnya setelah sholat asar. Juga yang kedua, karena yang rahul nauma qabla isya. Rasulullah melarang atau tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Sekarang nih,
sekarang malam minggu posisinya sebelum isya kita ngaji. Nah ini Rasul suka ya. Rasul suka kalau misalkan kita habis sholat maghrib terus ya, habis sholat maghrib kok ngantuk ya, kenapa? Malam tidurnya kurang, habis sholat maghrib udah ngantuk terus rebahan kayaknya enaknya dalam tiba-tiba merem. Nah, orang yang tidur habis maghrib itu Rasul tidak suka. Kenapa? Karena orang yang tidur sebelum isya atau setelah maghrib itu Rasul tidak suka. Karena apa? Salah satunya isyanya bisa kelewat. Biasanya kalau tidurnya duluan bangunnya juga susah. Jadi kita harus mengatur pola tidur. Nah, ini beberapa dampak ya, beberapa akibat kalau tidurnya kurang ya. Dalam ilmu kedokteran disebutkan beberapa dampak kurang tidur. Ini ada aja tidurnya kurang gara-gara habis isya makan habis makan main HP, main tiba-tiba jam 11 malam. Siapa yang main HP-nya sampai jam 10 malam? Anak solehan ada? Bagus. Anak soleh, siapa yang main HP sampai jam 10 malam? Gak ada. Berarti anak soleh juga bagus ya. Jadi kalau main HP-nya kelewatan ya, tiba-tiba jam 11 baru tidur, kemalaman tuh ya. Gara-gara main HP kelewatan jam 11 baru tidur, bangun jam 5 tidurnya kurang ya. Apa akibatnya? Pertama, akibatnya adalah sulit konsentrasi. Kalau belajar, guru lagi menerangkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, dia nggak ngerti ya. Guru menerangkan ya, kalau pulang ke rumah ketemu orang tua salaman, dia nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak bisa konsentrasi karena tidurnya kurang. Yang kedua, bisa menyebabkan tidak fokus atau jadi ngantuk ya. Siapa yang sampai kelas duduk terus kepalanya taruh di meja tiba-tiba tidur? Siapa? Ya. Sampai sekolah ya, sampai sekolah duduk terus kepalanya tempel di meja tiba-tiba tidur. Siapa? Maka itu artinya tidurnya kurang. Yang harusnya belajar jadinya tidur. Itu kalau orang tidur. Nah sekarang kebalikannya, gimana kalau tidurnya kebanyakan? Gimana kalau tidurnya kebanyakan? Pertama ya, dikatakan kalau tidurnya kebanyakan itu kepala jadi pusing. Kepala jadi pusing, kepala jadi pusing ya. Guru ngajarin perkalian gak ngerti, guru ngajarin matematika, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, apalagi baca Al-Quran, lagi nomor itu kenapa? Karena kepalanya pusing. Yang kedua, orang yang kebanyakan tidur, orang yang kebanyakan tidur itu tandanya sebentar lagi meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Satu hari 24 jam tidurnya 16 jam, bisa berapa? 8. Makin banyak kita tidur ya, makin dekat meninggal. Maka anak soleh sama-sama mulai hari ini diatur ya. Gimana caranya? Oh susah tidur, terus gimana? Pertama atur, tentukan saya tidur jam berapa nih? Oh saya tidur jam 9, atur waktunya. Pokoknya jam 9 saya harus tidur. Jam 9 saya harus di tempat tidur. Yang kedua, usahakan tidur itu jangan dalam kondisi lapar, jangan dalam kondisi ada PR belum dikerjain,
Jangan dalam kondisi ada hafalan belum dihafalin, guru ngasih tugas, nah ini PR ya, sekarang ada tugas soalnya. Dikasih PR kan? Enggak. Kasih tugas kan? Enggak. Terus ngapain di rumah? Tidur dong aja. Ya Allah. Nah, maka kalau sudah dikatakan, oh saya jam 9 tidurnya, ya nanti bilang ke rumah, ya ayah ibu, saya pengen tidur jam 9. Tadi kata Pak Ustadz saya tidur harus 8 jam. Jam 9 saya tidur. Oke. Yang kedua, usahakan sebelum tidur perut ini udah diisi kenyang. Kenapa? Kalau lapar tidurnya kebangun-bangun. Ya. Orang yang sebelum tidurnya kenyang, bangun tidur lapar, apalagi yang sebelum tidurnya lapar, bangun tidur lapar. Siapa yang tiba-tiba pas bangun tidur perutnya rasanya kosong banget, pernah nggak? Pernah. Kenapa? Karena sebelum tidur nggak diisi perutnya. Dalam tubuh kita, ketika kita tidur, ini organ dalam tubuh kita, jantung, usus, paru-paru, apalagi semuanya ini bergerak, masih berfungsi. Ya. Maka ketika bangun tidur kita rasa lapar. Yang ketiga caranya adalah menghindari gadget, baik itu HP, ya handphone yang kita pegang, atau televisi dimatiin. Pokoknya kalau udah jam 9 HP taruh, ya TV-nya matiin. Supaya apa? Supaya tidurnya nyenyak. Insya Allah kalau tidurnya udah nyenyak, bangunnya juga enak. Ya. Kalau orang tidurnya 8 jam, ya anak-anak kalau tidurnya 8 jam, pas bangun itu rasanya seger banget badannya. Ya. Sholat subuh, habis itu mandi, siap-siap berangkat sekolah. Insya Allah. Jadi alhamdulillah ya, malam hari ini kita temanya satu, temanya tidur. Berapa jam tidurnya? Berapa jam tidurnya? 8 jam. Ya. Supaya jadi anak yang supaya jadi anak yang cerdas. Insya Allah. Nah, mulai dari sekarang malam minggu sampai malam minggu besok coba ya. Kalian cobain tidur 8 jam. Ya. Sebelum tidur HP-nya matiin. Ya. Nanti lihat dampaknya kamu belajarnya jadi enak, belajarnya jadi nyaman, gampang paham. Nanti sebentar lagi semesteran ya. Iya. Orang yang tidurnya cukup, insya Allah ranking 1. Kalau belajar. Ya. Orang yang tidurnya cukup, insya Allah ranking 1 kalau belajar. Insya Allah. Anak-anakku yang sudah solehah, ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa atur waktu, jangan kebanyakan main. Kalau dulu saya dan teman-teman saya main itu selesai main pasti capek. Kenapa? Mainnya lari-larian, main bola, lari-larian, main layangan, lari-larian. Pulang ke rumah udah capek, malamnya tidur. Sekarang, ya, kamu main 10 jam juga kuat. Kenapa? Karena mainnya sambil duduk, sambil senderan. Main apa namanya? Main HP. Pulang sekolah jam 11, sampai rumah pegang HP, senderan main aja. Tiba-tiba ada azan. Azan apa nih? Ternyata azan maghrib. Dari jam 11 main HP sampai maghrib. Betah nggak? Betah. Enak. Capek nggak? Enggak. Kita duduk doang. Kalau dulu main 1 jam capek. Kenapa? Mainnya lari-larian. Nah sekarang makanya anak-anak yang sudah mampu, yang sudah menggunakan handphone, ya biasakan setiap hari, pokoknya jam 9 itu handphone udah dilepas. Kasih emak, kasih bapak. Ya. Ibu, ini HP-nya tolong simpan. Ngapain? Saya mau istirahat, saya mau belajar. Saya mau jadi anak yang cerdas. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya anak-anak sekalian bisa dipahami.
dan bisa dipraktekkan supaya belajarnya jadi mudah, hafalannya jadi gampang, dan insya Allah nanti semesteran semuanya dapat ranking 1. Semuanya dapat ranking 1. Satu kelas 20 anak, 20 anak ini satu semua. Insya Allah. Oke, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan masalah tidur? Anak soleh namanya? Udah ngerti? Oke, insya Allah. Anak soleh mananya? Anak soleh mananya? Enggak, oke, alhamdulillah. Jadi sebelum saya tutup, ya, anak-anak soleh ini, anak soleh yang ganteng ini supaya makin ganteng, ya, supaya makin ganteng. Minggu besok yang belum pakai baju kokoh pakai baju kokoh, biar makin ganteng. Biar makin ganteng lagi, yang belum pakai peci pakai peci supaya makin ganteng. Insya Allah. Baik, saya cukupkan. Sebelum ditutup, ya, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah mudahkan kita jadi anak yang cerdas. Allah mudahkan kita jadi anak yang pintar, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ada salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya, yuk sama-sama kita terapkan, kita laksanakan. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum.